Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaida, NIM 2027032 dari kelas 1B Keperawatan. Saya di sini akan mempraktekkan tentang pemeriksaan hand to toe. Pemeriksaan ini dilakukan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tujuannya untuk memperoleh data yang sistematis, komprehensif, dan juga untuk memastikan amnesia yang akan ditegakkan. Adapun alat-alatnya, yang pertama ada hand wrap, stetoskop, ada hand scoon bersih, ada spekulum telinga, ada refleks hammer, terus garuk kepala, stong spatel, pen light, spekulum telinga, bengkok, dan senelan. Tindakan baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu memakai hand scoon. Saya perawat Ismi yang mana pada hari ini akan melakukan pemeriksaan fisik hand to toe dari rambut hingga ujung kaki. Apakah Ade bersedia? Baik, jika bersedia, boleh tahu namanya siapa? Baik. Baiklah, jika Ade bersedia, kita akan memulai pemeriksaan fisiknya ya. Pertama-tama, kakak ingin memeriksa rongga kepala Ade terlebih dahulu. Kemudian saya periksa kulit kepala Ade. Kulit kepala Ade bersih, tidak ada kotoran, dan warnanya pun putih. Kemudian kakak akan memeriksa rambut Ade. Baik, rambut Ade berwarna hitam, lebat, bervolume, dan tidak kering. Selanjutnya kakak akan meraba kepala Ade. Apabila terasa sakit, bilang ya, Dek. Bagaimana, Dek? Apakah ada terasa sakit atau gimana? Kalau tidak ada, berarti tidak ada luka di kepala. Selanjutnya, saya akan memeriksa bagian wajah Ade. Wajah Ade simetris, kemudian sedikit agak lonjong, warna kulit Ade pun putih kemerahan. Kemudian saya ingin mengusap wajah Ade. Jika terasa sakit, Ade bilang ya. Bagaimana, Dek? Apakah terasa sakit? Jika tidak ada terasa sakit, wajah Ade tidak ada luka atau memar. Selanjutnya, kakak akan meriksa bagian mata Ade. Maaf ya. Mata Ade bentuknya bulat, tampak simetris, dan warnanya pun hitam kecoklatan. Kemudian kakak akan
akan memeriksa konjungtiva AD. Baik, konjungtiva AD tidak amis, artinya normal dan tidak kekurangan darah ya. Kemudian kakak akan memeriksa pupil AD dengan menggunakan pen light. Pupil AD mengecil ketika kakak berikan cahaya ini. Kemudian kakak akan memeriksa gaya akomodasi pada AD. AD bisa tutup matanya sebelah, kemudian kakak berikan objek ya. Kemudian kita cek ketajaman mata pasien dengan menggunakan Spinnaker check. Apakah pasien bisa melihat dengan baik atau tidak? Selanjutnya kita bisa melakukan tes buta warna. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada pasien apakah terdapat luka atau tidak. Maaf ya, Dek. Selanjutnya kita periksa bagian hidung. Lubang hidungnya simetris. Kemudian kita melakukan usapan pada hidungnya. Jika terasa sakit bilang ya, Dek. Jika tidak merasa sakit, maka tidak ada luka di bagian hidung. Kemudian kita cek kebersihan pada lubang hidung menggunakan spekulum hidung. Kita cek dulu ya, Dek, kebersihan hidung Adek bagaimana. Baik, kebersihan hidung Adek tampak bersih dan tidak ada luka. Kemudian kita periksa bagian mulut pada bagian mulut pasien. Mulut Adek tampak simetris. Ade bisa tutup mulutnya. Kakak ingin mengetahui warna bibir Ade. Baik. Kemudian kita cek bagian telinga, apakah simetris antara kanan dan kiri atau tidak. Maaf ya, Dek ya. Kakak periksa dulu. Selanjutnya kita melakukan pembersihan pada lubang telinga dengan menggunakan spekulum telinga. Maaf ya, Dek, telinganya kakak periksa dulu. Baik, sebelahnya. Telinga Ade tampak bersih dan tidak ada luka. Selanjutnya kita periksa pada bagian leher. Kakak bantu untuk duduk ya, Dek. Baik, kakak usap terlebih dahulu ya lehernya. Maaf ya. Baik, kita cek papasi pada leher terdapat kelenjar koloid atau kelenjar lainnya atau tidak. Selanjutnya minta pasien untuk menelan, apakah pasien bisa menelan dengan baik atau tidak. Kemudian kita minta pasien untuk berbaring kembali. Baik, Dek, coba untuk menelan. Baik, bagus. Kakak bantu untuk berbaring kembali ya. Baik, maaf ya. Kemudian kita periksa bagian dada pasien simetris atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi pada punggung pasien. Baik, Dek, kakak bantu
untuk duduk ya. Baik, Dek. Bisa katakan 77 ya. Selanjutnya kita bantu pasien berbaring kembali. Maaf, kakak bantu untuk tidur lagi ya. Kemudian kita cek bagian perut apakah simetris atau tidak, dan apakah terdapat luka atau bekas operasi. Kemudian kita lakukan palpasi pada kodrat 1, 2, dan 3, dan 4. Dan kita melakukan perkusi. Baik, semuanya normal. Kemudian kita cek kulit pasien. Baik, warna kulit Ade putih agak kecoklatan sedikit, lembab. Kemudian kita cek tekstur kulit. Maaf ya, Dek, kakak akan mengecek tekstur kulit Ade sebentar. Tidak terdapat edema ya, Dek. Kemudian kita periksa apakah terdapat luka atau memar. Oke, tidak ada. Kemudian kita lakukan aturan pengukuran suhu tubuh, baik suhu. Pengukuran suhu. Maaf ya, Dek, kakak mengukur suhu Ade sebentar. Baik, kakak lihat dulu. Baik, suhu Ade normal ya, 30 derajat Celcius. Kemudian kita periksa bagian kuku, baik ukuran, bentuk, maupun kebersihan. Baik. Dan kita lihat apakah simetris antara kanan dan kiri. Kemudian kita lihat dari bagian genitalia, dari bentuk, ukuran, dan kebersihan. Selanjutnya kita periksa pada bagian rektum, apakah terdapat massa atau tidak. Kemudian kita melakukan ekspeksi pada bagian rektum, baik dari ukuran, bentuk, dan kebersihan. Apakah terdapat hemoroid atau tidak. Kemudian kita cek ekspeditas bawah apakah simetris dengan kekuatan ototnya. Baik. Kemudian kita cek apakah terdapat prakstruktur pada bagian atas dan bawah. Selanjutnya kita cek bagian kaki simetris atau tidak. Baik, semuanya normal. Setelah itu kita bereskan kembali dan tutup kembali tubuh pasien. Baik, bagaimana perasaan Ade setelah melakukan pemeriksaan hand to toe? Dan dari semua hasil pemeriksaan, fisik Ade semuanya normal dan kondisi Ade jauh lebih baik dari sebelumnya. Apakah ada yang dipertanyakan kembali, Dek? Baik, kalau seperti itu, kakak permisi dulu ya, Dek.